Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Wigatos Tim, calon guru penggerak Angkatan 9, kelas B1, Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi penugasan kelompok pada ruang kolaborasi modul 1.3, Pernyataan Prakarsa Perubahan. Inilah profil kelompok kami. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai yaitu calon guru penggerak dapat menyusun rencana bagja dari kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang mempertimbangkan profil pelajar Pancasila, aset, dan operasionalisasi pencapaiannya. Kegiatan diskusi ini dimulai dari penyampaian visi dari masing-masing anggota kelompok. Nah, inilah visi dari masing-masing anggota kelompok kami. Dari hasil diskusi ini, kami menyepakati satu visi dan satu kalimat prakarsa perubahan. Inilah visi kelompok kami, yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, dan berkebinekaan global. Sedangkan untuk kalimat prakarsa perubahan yang kami sepakati yaitu mewujudkan lingkungan sekolah yang hijau melalui program Sadik Sabit, satu peserta didik, satu bibit, untuk menguatkan akhlak mulia dan sikap mandiri peserta didik. Kalimat prakarsa perubahan sebagai bentuk ejawantah visi yang kami susun bersama ini mempertimbangkan yang pertama, profil pelajar Pancasila meliputi nilai berakhlak mulia dan mandiri. 2. Aset berupa lingkungan sekolah, lahan kosong, area taman sekolah, kepala sekolah, guru, dan staf TU, komite, peserta didik, dan stakeholder terkait. Yang ketiga adalah operasionalisasi pencapaiannya terletak pada kalimat mewujudkan sebuah program untuk penguatan nilai profil pelajar Pancasila. Dari kalimat prakarsa perubahan inilah kami menyusun tahapan bagja yang terdiri dari buat pernyataan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul yaitu, mengapa kita perlu mewujudkan lingkungan sekolah yang hijau melalui program Sadik Sabit, satu peserta didik, satu bibit, untuk menguatkan nilai akhlak mulia dan sikap mandiri peserta didik. Yang kedua, apa cara yang dapat dilakukan agar program Sadik Sabit dapat menguatkan nilai akhlak mulia dan sikap mandiri peserta didik di sekolah. Kemudian untuk daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tadi adalah yang pertama, membuka dialog dengan rekan guru dan kepala sekolah terkait program Sadik Sabit dalam upaya observasi dan evaluasi terkait program yang sudah berjalan dan daya dukung sekolah. Yang kedua, menginventarisasi hasil observasi dan evaluasi terkait program yang sudah berjalan dan daya dukung sekolah. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah, apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami guru dalam program Sadik Sabit sebelumnya? Yang kedua, apa pengalaman menyenangkan dan berhasil yang pernah dialami oleh siswa dalam program Sadik Sabit sebelumnya? Yang ketiga, bagaimanakah efektivitas pelayanan program Sadik Sabit untuk penguatan nilai akhlak mulia dan mandiri peserta didik yang sudah dijalankan selama ini? Untuk daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan pada pertanyaan tersebut adalah yang pertama, menggali kegiatan yang dilaksanakan pada program Sadik Sabit yang sudah berjalan. Yang kedua, mengidentifikasi efektivitas program Sadik Sabit yang sudah berjalan terhadap penguatan nilai akhlak mulia dan mandiri peserta didik
melalui diskusi dan survei. G. Gali mimpi. Pertanyaannya yang pertama, apa saja kegiatan dalam program Sadik Sabit yang dapat menguatkan nilai akhlak mulia dan mandiri? Yang kedua, hal penting apakah yang dapat dilakukan agar program Sadik Sabit yang dibuat nantinya dapat berhasil menguatkan nilai akhlak mulia dan mandiri peserta didik di sekolah saya? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, menanyakan pendapat dan meminta masukan dari siswa, rekan guru, komite, dan kepala sekolah tentang harapan mereka. Yang kedua, membuat desain program Sadik Sabit yang di dalamnya ada proses pendampingan dan pembimbingan secara rutin. C. Jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah paling sederhana, langkah pertama yang bisa dilakukan? Yang kedua, apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan sebagai terobosan baru dalam menerapkan program Sadik Sabit untuk menguatkan nilai akhlak mulia dan mandiri peserta didik? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, membuat daftar pertanyaan untuk berdialog bersama siswa, rekan sejawat, guru, dan komite, serta kepala sekolah. Yang kedua, melakukan dialog terkait dengan daftar rencana program Sadik Sabit untuk penguatan nilai akhlak mulia dan mandiri peserta didik di sekolah. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya, 1. Siapa yang akan terlibat dan menjadi penanggung jawab program Sadik Sabit yang akan dilaksanakan sekolah? Yang kedua, apakah indikator keberhasilan dari program Sadik Sabit sekolah untuk penguatan nilai akhlak mulia dan mandiri peserta didik di sekolah? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. 1. Melaksanakan rapat penyusunan program Sadik Sabit sekolah dengan melibatkan kepala sekolah, seluruh dewan guru, dan komite untuk membuat rencana kegiatan apa saja dalam program Sadik Sabit yang sesuai untuk menguatkan nilai akhlak mulia dan mandiri peserta didik. Yang kedua, membentuk tim pelaksanaan program tersebut. Yang ketiga, kepala sekolah bertanggung jawab atas program Sadik Sabit dengan bersama tim yang sudah dibentuk untuk memonitoring, mengevaluasi, dan merefleksi masing-masing pelaksanaan program Sadik Sabit yang direncanakan sekolah. Yang terakhir yaitu program dikatakan berhasil apabila peserta didik mampu dengan sukarela merawat tanaman di lingkungan sekolah yang sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai bentuk rasa syukur. Dampak lain yang dapat dirasakan adalah terciptanya lingkungan sekolah yang hijau, segar, dan nyaman untuk kegiatan pembelajaran. Demikianlah penyampaian diskusi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.